Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? HLCD. I hope you gonna be so well. It's good. Ya, Mister harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, we meet again. Kita berjumpa kembali di dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Astagfirullah. Bahasa Inggris. I'm sorry because kalian semua tahu bahwa Mister adalah keturunan Bilastran Jawa Cina. Enggak lah, Jawa Tulen Mister itu. Oke nak. Today we meet again with Setia dengan Mr. Grandi. Kalian sudah tahu semua kan? My name is Mr. Big, super big. Grand itu artinya besar. Jadi Mr. percaya di suatu saat Mr. akan menjadi orang yang besar. Besar apanya? Kalian jangan pikirannya jangan macam-macam. Tentu besar manfaatnya. Besar harapannya, besar pahalanya, dan besar jadi orang yang besar. Pokoknya yang baik-baik. Okay guys, today my position is in my home. Inilah rumah saya. This is my home, my palace, rumahku, istanaku. Yeah, Mister kali ini berada di rumah. I'm in home. Ya. It's okay. Apa kan? Oke, today kali ini kita akan mempelajari discuss about text procedure. Ya, dalam pembahasannya nanti Mister akan tampilkan PowerPoint atau PPT slide ya. But before this, Mister sampaikan beberapa hal. First, kalian sudah absen kan? Absen dong, masa yang nggak absen sih? Kan absen biar dapat tunjukkan bahwa kalian disiplin. Absen di Google Classroom ya. Oke, setelah kalian absen kemudian kalian pantau ya, pantau kalau nggak Google Classroom atau WhatsApp group yang Mister pasti akan menginformasikan selalu di WhatsApp grup kalian materi apa nanti. Oke guys. Oke, setelah absen, sebelum kita mulai pelajaran, Mister akan sampaikan beberapa hal ya. Akan mencoba motivasi kalian. We know that in this situation we are so very difficult position. Kita semua tahu dalam pandemi ini nak, kita semua mungkin sebagian dari kami, sebagian dari kalian dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang serba tidak enak. We know that. Kita tahu itu, kita sangat paham. Tapi kita harus semangat, ya gak? Semangat juang 45. Kita tunjukkan, apalagi kalian atau Mister yang masih muda, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita ini adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. We are the key of the success of the nation. Cialah gayanya ya. Sukses, kita adalah kunci sukses dalam suatu bangsa. Jadi kita harus berhasil ya. Tunjukkan, show to the people, show to the family bahwa kita bisa menjadi orang yang berguna, yang sukses. Kita punya impian. Ngomong-ngomong tentang impian, Mister mau nyanyi sebuah lagu ya. Tapi tolong sekali, ini suara Mister sangat merdu ya. Tolong dengarkan, jangan tutup kuping. Dari Westlife ya. I have a dream, a song to sing,
to help me cope with anything, bla 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 dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kepetik nak? I have a dream, saya punya impian. Lagu untuk dinyanyikan ya, yang menguatkan aku untuk hadapi apapun. Jadi kalian harus tetap punya impian. Apapun masalah kalian, it's okay. Kalian harus mampu menghadapinya ya. Oke, semangat nak. Oke, semangat ya. Yuk, sekarang kita tepuk semangat. Itu tepuk pramuka ya? Oke, gak apa-apa. Oke, guys, sudah siap untuk mengikuti pelajaran Mister ya, yaitu text procedure. Oke, selamat menyaksikan dan good luck. Oke, kita langsung saja. We start about discussing procedure text. Bacanya apa nak? Procedure text. Oke. Kalian bisa lihat di layar ini. Kita langsung saja nak ya. As I promise that I want to solve about PowerPoint to explain about procedure text. Okay, that's right, baby. Okay, kita lihat saja. Okay, procedure text by Mr. Randy. Okay, guys, let's start about discussing procedure text. Apa itu procedure text atau biasa yang kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah text procedure? Tentu kalian semua tahu ya nak ya about text procedure. Ini dia. Procedure text is a piece of the text that give us instructions for doing something. Jadi procedure text adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Itu pengertian dari procedure text. Jadi semuanya paham lah ya. Itu adalah pengertiannya. Gambarannya seperti itu. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks untuk memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Lanjut. Tujuan sosial prosedur teks adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. Namanya saja prosedur. Jadi kita ditunjukkan sebuah prosedur. Tujuannya apa sih? Agar kita paham prosedur atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Misalnya saja seorang orang tua memberikan anak sebuah prosedur langkah-langkah bagaimana cara bagaimana cara merapikan tempat tidur. Ini ya nak ya, prosedurnya langkah-langkahnya. Pertama, kamu rapikan dulu spraynya, kemudian kamu tata bantalnya, kemudian kamu tata selimutnya, rapikan, lipat selimutnya, rapikan bantalnya, kemudian bersihkan. Dengan demikian tempat tidur itu akan menjadi rapi. Itu adalah tujuannya. Tujuan adalah menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca. Jadi goalnya mencapai tujuan dengan langkah-langkah itu. Do you understand? Yes, I hope you all gonna be understanding. Oke, sekarang ciri-ciri nak. Nomor 1 adalah menggunakan simple present tense. Mister yakin, I believe that you all already know about simple present tense. Simple present tense is salah satu karakter menonjol adalah ciri-cirinya adalah menggunakan verb 1, kata kerja bentuk pertama. Semua simple present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama.
kalian sudah belajar itu di kelas 8 maupun kelas 7. Itu adalah ciri-ciri prosedur teks. Jadi tidak ada kok prosedur teks itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, menggunakan ed ataupun kata bentuk ketiga. That's nothing. Tidak ada. Ora ono. Aya noun. Oke. Number 2, using imperative sentence atau perintah. Jadi menggunakan kalimat perintah. Jadi langkah-langkah itu nanti pasti di step-stepnya, langkah-langkahnya itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya slice, iris, add, make, pour, etc. dan lain-lain. Oke, ya. Number 3, using action verb atau kata kerja. Jadi di langkah-langkah itu kata awalnya itu menggunakan semuanya kata kerja semua. Contohnya add, apa artinya add? Nambah, tambahkan. Make, buat. Try, keringkan. Heat, panaskan. Etc. dan lain sebagainya. Banyak sekali. Number 4, using numbering, menggunakan nomor di langkah-langkah lagi. Contohnya first, second, third, then, fourth, etc. Pertama, kedua, ketiga. Itu ada namanya langkah-langkah. Do you understand? Very good. Number 5, using conjunction or kata penghubung. Example, while, next, when. Apa artinya itu? Sementara, selanjutnya, next, when, finally. Nah, itu namanya conjunction, kata penghubung. The last, kata terakhir adalah menggunakan adverb, kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya correctly, carefully, slowly. Artinya adalah dengan teliti, dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Contohnya adalah pour the water carefully. Tuangkan air itu dengan hati-hati. Ya, itu ada 6 ciri-ciri text procedure. Oke, nah gimana? Paham? I hope you all will be understand. Next, ini adalah genetic structure. Jadi ada apa ya, semacam apa saja sih yang ada di text procedure itu. Yang pertama tentu goal, yaitu tujuan. Yaitu di text procedure itu pasti mengandung maksud, tujuan teks terkait. Biasanya ada di judul, how to make ice cream, how to make bla bla bla, atau how to get success misalnya, how to etc. Jadi di judul itu ada goalnya, tujuannya. And then the second, material, bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja ada di situ nanti pasti. Misalnya setengah sendok garam, setengah sendok gula, etc. dan sebagainya, bawang, nah, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian steps, langkah-langkah untuk menyelesaikan tahapan. Setelah bahan-bahan nanti ada langkah-langkahnya, 1, 2, berurutan itu langkah-langkahnya. And then the last, result. Setelah langkah-langkah nanti ada hasilnya. Nasi goreng siap disajikan. Setelah kita semua sudah melakukan langkah, misalnya ice cream telah jadi dan siap untuk diminum, itu hasilnya. Biasanya di nomor terakhir, paling terakhir, itu adalah result, hasil. Oke. Nah, ini contoh-contohnya Mister kutip dari Ruang Guru, guys. Oke. Nih, how to make dalgona coffee. Itu adalah goalsnya, ciri-cirinya. Kalau kita lihat goal, nah, kita lihat materinya goal. Nah, how to make dalgona coffee. Goalnya apa? How to make dalgona coffee. Bagaimana cara membuat kopi dalgona? Mister rasa Mister baru dengar nih arti kata dalgona. Apa kopi dalgona? Ya juga nih kayaknya ya. Di Bekasi ada nggak ya? Nah, insya Allah ada lah. Masa ya kota secanggih ini nggak ada. Impossible. Ya. Oke, goalnya how to make. Nah, sekarang material nih, material. Tuh, genetic structure yang berikutnya material. Apa aja nih? 2 TBSP itu adalah tablespoon granulated sugar. Jadi 2 sendok makan gula apa nih, granulated sugar. And then
2 tablespoon instant coffee, 2 sendok makan coffee instan, and then 2 tablespoon cold water, 2 sendok makan air dingin, ice for serving, milk for serving, tambahkan es, susu. Nah, itu langkah-langkahnya. Steps, langkah-langkah. Sorry, tadi material, sekarang langkah-langkah. Guys, direction artinya petunjuk. Ada nomor-nomornya. Ada kata first, a medium sized bowl combines sugar, coffee, and water. Strongly whisk until the mixture turns smooth and shiny. Then continue whisking until it thickens and foamy. Very difficult. Sangat susah kata-kata ini, tapi it's okay. Jadi ada kata-kata first, a medium sized bowl. Jadi di mangkok yang berukuran sedang, gabungkan antara gula, kopi, air, dan lain sebagainya. Nomor 2, fill 3/4 glass. Jadi isi 3/4 gelas with ice and milk, dengan es dan susu. Then add, kita lihat ciri-ciri. Fill itu isi, jadi kata kerja. Nomor 3, lastly, mix them together before drinking. Hasilnya apa ini? Hasilnya bisa diminum before drinking ini. Nah, hasilnya untuk diminum. Lastly, dan kata-kata lastly terakhir itu adalah kata-kata adverb, kata keterangan. Lastly, ya, mix them, kata kerja, campurkan mereka bersamaan. Jadi campurkan mereka bareng sebelum diminum. Nah, bagaimana? Mudahkan membuat broken coffee? Nanti dicoba di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah, kabari Mister akan datang ke rumah kalian. Oke guys, kurang lebih seperti itu materi text procedure ya. Bisa harap kalian semua paham. Oke guys. Halo, udah cukup ya tentang pembelajaran text procedure. Gimana? Pusing atau pusing? Ya, nggak apa-apa. Kalian sudah mengikuti pembelajaran text procedure, yang mana itulah text procedure. Kita bisa know about what is text procedure, apa itu text procedure, kemudian bagaimana ciri-cirinya, apa tujuannya, kemudian contohnya seperti apa. Tapi yang penting guys, whatever itu bahasa Inggris itu adalah vocabulary, itu yang paling penting ya. Jadi nanti Mister akan mungkin suarakan beberapa contoh kata ataupun contoh text procedure yang tujuannya kalian adalah agar kalian bisa terbiasa atau bisa mengucapkan kata-kata yang ada di dalam text procedure. Itu tujuannya. Mister akan kirimkan nanti via WhatsApp video, bisa WhatsApp audio ataupun WhatsApp video nanti setelah ini. Stay tune ya. Nanti kalian tolong tirukan apa yang diucapkan Mister. Oke guys, cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang berkenan, Mister minta maaf. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nggak nyambung ya. Oh maaf, nggak nyambung. Ya. Oke. Sebenarnya ini situasinya kalau pagi sepi sekali ya. Ada suara nyamuk banyak banget. Oke, cukup. Guys, Mister doakan kalian akan semoga kalian dalam baik-baik saja. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.